Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pratama Putra, Stambuk F55117043. Kali ini saya akan membahas tentang desain solid dan desain pattern. Sebelum masuk desain solid, kita perlu tahu apa itu OOP. OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP tersebut untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Contoh OOP itu salah satunya yaitu desain solid. Nah, kemudian desain solid sendiri itu merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan S yang berarti Single Responsibility Principle, yang O Open for Extension Close for Modification Principle, yang L Liskov Substitutes Principle, kemudian Interface Segregation Principle, kemudian yang D yaitu Dependency Inversion Principle. Single Response Principle itu memiliki arti yaitu setiap kelas hanya punya satu tugas, sehingga kelas itu cuma punya satu alasan untuk berubah, yakni merubah satu tugas yang diberikan padanya. Contohnya seperti ini. Jika kita membuat suatu program dengan prinsip Single Responsibility Principle ini, karena dia berarti sendiri, dia tidak bisa berdua, seperti ini. Public class, hitung dan simpan, yang di dalamnya ada public void, hitung dan baca. Ini dua, berarti ini codingnya itu coding yang tidak baik. Nah, untuk single sendiri, dia harus berdiri sendiri dan memiliki fungsi sendiri seperti public class hitung, jadi yang di dalamnya hanya hitung saja. Kemudian simpan, kelas simpan dia hanya memiliki fungsi sebagai simpan, kelas hapus dia hanya sebagai menghapus saja. Jadi prinsipnya single responsibility ini dia hanya memiliki satu fungsi di setiap kelas. Kemudian O yaitu Open Close for Modification Principle, yaitu yang artinya kelas yang sudah ditulisi dan disepakati behaviornya harus gampang dikembangkan atau di update dan tidak boleh diubah-ubah lagi. Cara mengubahnya dengan mengembangkan ke kelas turunan yang punya behavior baru. Contohnya seperti ini. Contohnya kita memiliki tabel draw editor yang berisi isi-isinya, fungsi-fungsi yaitu drawbar, line, histogram. Ini kalau kita tuliskan secara untuk pengembangannya nanti pasti jadinya banyak, karena kita harus menulis satu-satu. Draw line, itu berarti line ini, histogram. Jika ingin menambahkan, draw editor, jika kita tambah radar. Ini adalah satu contoh yang tidak bagus. Jadi jika kita ingin yang bagus, kita gunakan prinsip open close ini, kita gunakan seperti ini. Draw editor, kita hanya memanggil draw diagram atau diagram. Jadi setiap isinya, setiap fungsi diagram itu sudah memiliki ada bar, line, radar, dan histogram. Jadi suatu saat jika ada ingin penambahan seperti shape atau flowchart atau apa, kita sisa tambahkan seperti draw, shape di sampingnya sini. Kemudian dia akan terbuat fungsi baru yaitu diagram shape. Jadi jika ada update, ada pengembangan pasti akan masuk langsung. Dia tidak perlu menambahkan di dalam kolom draw editor seperti ini yang manual. Begitu. Kemudian kita masuk di Liskov. Liskov Substitute Principle, yang artinya kelas turunan harus bisa menjadi pengganti kelas parent-nya. Tidak boleh metodenya di override lalu dikosongkan. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kita memiliki kelas untad, yaitu sebagai kepalanya bisa dibilang, yang berisikan ada public string, nama, jabatan, grade, dan nilai grade dengan memiliki integer tunjangan dengan memiliki rumus grade kali nilai grade yang akan nanti diambil dengan setget ini. Nah, dari kepalanya tadi untad ini dia memiliki sebuah turunan yaitu ini kelas rektor.
di dalam untad ini ada rektor. Jadi kita panggil dari rumus yang di atas tadi untad, kita buat baru jabatannya rektor dengan tunjangan seperti ini. Kemudian setelah dibuatkan kelas-kelas baru, warek dan rektor tadi, kita panggil seperti ini. Kita tulis nama, grade-nya berapa, nilai grade-nya misalnya 3000. Jadi kita ini membuat baru dari panggilan yang kita sudah di atas tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia console readline ini UTD nama, dia memanggil dari yang kepalanya tadi untad, kemudian jabatan kita tulis, kemudian dia panggil lagi UTD jabatan yang ada di atas tadi. Yang ini. Jabatan. Jadi kemudian tunjangannya kita kalikan grade-nya tadi 5, kemudian ditambah untuk warek jadinya tambah 6 dikali nilai grade-nya 300.000, yaitu hasilnya ini 333.300.000, yaitu. Kemudian masuk di interface. Kalau masuk di interface ini yang berarti satu interface tidak boleh menyediakan semua service bagi semua jenis client object. Satu interface mempunyai tugas spesifik untuk tiap kliennya yang memiliki contoh seperti ini. Dia memiliki spesifikasi tersendiri. Kita buatkan pertama yaitu interface rektor yang spesifikasinya yaitu dia menerima laporan dan mengevaluasi. Kemudian public interface puscom, dia hanya bekerja. Kemudian jika digabungkan kelas staff puscom, kita mengambil nama dari interface tadi yaitu puscom dan rektor. Yang di dalamnya itu adalah gabungan dari isi-isi pekerjaan spesifikasinya tadi yaitu bekerja, evaluasi dan menerima laporan. Kemudian kita buatkan baru yaitu public class programmer puscom. Dia hanya bekerja. Kemudian kelas warek rektor yaitu dia evaluasi dan menerima laporan. Di sini sudah jelas terspesifikasi untuk pekerjaannya masing-masing. Programmer dia hanya bekerja untuk bekerja, kemudian warek dia hanya untuk evaluasi dan menerima laporan. Jika kita taruh public void bekerja ini di warek, kita tidak memungkinkan untuk wakil warek ini untuk bekerja program karena ini terlalu memaksakan, jadinya coding yang tidak baik. Makanya karena artinya interface sendiri yaitu mempunyai tugas spesifik untuk setiap kliennya, maka kita harus pisahkan. Yaitu seperti tadi. Nah, seperti ini. Public class programmer dia hanya memiliki pekerjaannya sendiri yaitu bekerja. Kemudian warek dia menerima evaluasi dan menerima laporan. Ini adalah sub dari interface yang di atas tadi. Kemudian kita masuk di D, yaitu dependency inversion principle, yang berarti ini di dalamnya modul yang level tinggi tidak bergantung pada modul level rendah. Yang artinya keduanya itu bergantung pada sebuah abstraksi, sementara abstraksi tidak bergantung kepada detail. Yang detail itu fungsi-fungsi yang seperti publik ini, jadi dia tidak bergantung. Malah detail inilah yang harus bergantung pada abstraksi. Nah, dari mungkin itu saja pembahasan saya tentang desain solid. Salah satu contoh dari program orientation object dari OO. Selanjutnya saya akan membahas desain pattern. Sebelum masuk di desain pattern, kita harus tahu apa itu desain pattern. Desain pattern adalah solusi umum untuk masalah yang sering terjadi dalam pengembangan software. Setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep desain pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep
Object Oriented Programming, dan sekaligus OOP semakin berkembang karena adanya desain pattern. Contoh desain pattern yang pertama itu yaitu adalah singleton, yang berarti sebuah pattern yang membatasi menggunakan kelas menjadi sebuah instansi saja pada sebuah aplikasi. Biasanya ada sebuah kelas pada aplikasi yang pada desain hanya dibutuhkan sekali. Tapi kadang penggunaan singleton ini lebih menyenangkan karena global state sering membingungkan, apalagi ketika kita memasukkan sebuah komponen yang menggunakan sebuah kelas yang dibatasi oleh sebuah objek ke dalam aplikasi lain. Kemudian ada contoh lain dari desain pattern yaitu factory pattern, seperti namanya factory yang berarti pabrik. Factory pattern sendiri berbicara tentang bagaimana membungkus pembuatan sebuah objek yang rumit dalam satu tempat. Bayangkan saja ketika Anda harus membuat objek yang cukup rumit, di mana untuk pembuatannya membutuhkan beberapa baris kode. Dengan factory pattern ini, jika nanti Anda ingin mengubah atau mengganti objek kelas yang ingin dibuat, Anda dapat melakukannya dengan mudah, hanya dengan cara mengubah kelas factory tersebut, bukan untuk mengganti semua kode yang tersebar untuk membuat objek tersebut. Kemudian ada contoh lain, yaitu abstract factory. Seperti namanya, abstract factory pattern merupakan bentuk super factory dari factory pattern yang membuat factory lainnya. Pada abstract factory patterns ini meyakinkan bahwa klien terisolasi dari pembuatan objek, tetapi diperbolehkan menggunakan objek yang telah dibuat. Klien hanya dapat mengakses objek tersebut melalui sebuah interface, tidak melalui programnya langsung. Kemudian ada yang namanya builder pattern yang bertujuan sebagai langkah-langkah abstrak. Jika suatu implementasinya menggunakan langkah-langkah yang berbeda, maka akan membuat representasi objek yang berbeda juga. Builder pattern juga sering digunakan untuk membangun produk sesuai dengan sebuah pola struktur komposisi pattern dengan cara memisahkan pembangunan kompleks objek dari representation sehingga proses konstruksi yang sama dapat membuat representasi yang berbeda. Selanjutnya ada structural pattern. Kalau di sini saya mencontohkan ada 3. Yang pertama itu bricks pattern. Dari structural pattern yang pertama, bricks pattern digunakan pada saat kita perlu memisahkan interface dari implementasinya yang akan memberikan fleksibilitas sehingga keduanya dapat bervariasi secara independen. Contoh selanjutnya dari structural pattern yaitu facet pattern. Masih bagian dari structural pattern. Facet ini yang dimana interface-nya dapat menggunakan untuk melakukan sesuatu tanpa mengkhawatirkan mengenai detail-detail yang terlibat. Yang artinya facet pattern ini menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas facet, di mana kelas tersebut nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien dimudahkan untuk menggunakan sistem yang dibuat. Kemudian yang ketiga itu ada proxy pattern. Proxy pattern ini adalah desain pattern di mana sebuah kelas yang mempresentasikan fungsionalitas kelas lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah kelas tersebutlah yang melakukannya. Mungkin sekian saja saya bahas soal tentang desain pattern dan desain solid tadi. Jika ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan karena sama-sama masih belajar.